Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh baik. Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Biarlah kami boleh mempergunakan nafas kehidupan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi hidup kami dan menjadi kebenaran supaya kami boleh hidup benar di dalam Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat-sehat, penuh sukacita, dan teruslah membaca firman Tuhan supaya kita dikuatkan, supaya kita juga diberikan pengertian dan boleh melakukan yang benar apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-27. Dikatakan demikian: ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Rasul Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Dan itu merupakan ayat yang sangat terkenal yang Rasul Yakobus sudah catat atau sudah katakan di dalam Alkitab. Iman itu harus terimplementasi. Iman itu harus diikuti oleh perbuatan-perbuatan. Kalau kita memiliki iman, harus ditunjukkan, dibuktikan dalam tindakan-tindakan sehari-hari. Bagaimana kita boleh menunjukkan iman kita kepada Yesus Kristus? Dengan mengasihi Yesus berarti kita harus mengasihi juga manusia. Sama seperti Rasul Yohanes yang mengatakan bahwa tanda kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama manusia. Rasul Yohanes mengatakan, bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan manusia yang ada di hadapan kita yang bisa kita lihat tidak kita kasihi. Dan dia katakan, kita adalah pembohong, kita adalah penipu ketika kita mengatakan mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi Allah. Dan ini juga yang mau ditegaskan oleh Rasul Yakobus di dalam renungan kita hari ini. Orang yang beribadah itu bukan saja beribadah di dalam gereja. Orang yang beribadah itu bukan saja ketika dia berdoa, bukan saja ketika dia menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, bukan saja ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Ibadah yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih kepada orang-orang yang miskin, terlebih kepada orang-orang yang papah, terlebih kepada orang-orang marginal, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, orang-orang yang tidak seberuntung kita barangkali. Tandanya kita beriman dan beribadah, kita harus boleh melihat dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan tangan kasih Tuhan. Bagaimana kita disebutkan orang yang beriman, orang yang sedang beribadah, sementara kita tidak terbuka hati kita untuk mengasihi orang lain, untuk mencintai orang lain. Nah, ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita, supaya kita menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan selama ini harus diwujud nyatakan, harus diimplementasikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, tanda kita
sudah sungguh-sungguh mengamalkan ibadah kita, mengamalkan iman kita. Jadi ibadah yang sesungguhnya itu adalah ketika kita melakukan hal-hal yang baik. Ketika kita mau membuka hati kita untuk orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan tangan-tangan kasih kita, yang membutuhkan pertolongan-pertolongan kita, yang membutuhkan cinta, pelukan, kemesraan, kebersamaan dengan kita. Jadi omong kosong kalau ada orang yang mengatakan dia sering beribadah, dia memiliki iman, dia percaya kepada Tuhan, bahkan dia mengasihi Tuhan, sementara itu hanya sekedar di dalam ibadah itu saja. Makanya firman Tuhan katakan, saudara-saudara, apa yang mau dilakukan dalam ibadah yang sesungguhnya, dia katakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Jadi ada ibadah yang tidak murni rupanya. Ada ibadah yang asal-asalan. Jadi termasuk ibadah yang tidak murni lah ketika kita hanya bisa berdoa, ketika kita hanya bisa membaca firman Tuhan, menyanyi nyanyian puji-pujian. Dan hari-hari belakangan ini ada begitu banyak orang yang pintar sekali untuk berdoa. Pintar sekali juga untuk menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Dan pintar sekali juga menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Suaranya merdu. Ya. Ada orang kalau disuruh berdoa, waduh, kata-katanya begitu indah. Kata-katanya begitu menyentuh. Kata-katanya seakan-akan membuka tingkap-tingkap langit. Sehingga Yesus turun dari sorga, boleh hidup bersama-sama dengan kita dan datang bersama-sama dengan kita karena doanya. Ada juga orang yang kalau sudah bernyanyi, menyampaikan pujian, waduh, luar biasa enaknya untuk kita dengarkan. Luar biasa merdunya, betul-betul membawa kita ke hadirat Tuhan ketika mendengarkan nyanyian pujiannya. Demikian juga ada orang yang juga pintar sekali dalam membaca firman Tuhan. Itu. Tetapi ketika dikatakan mari kita mengunjungi orang yang sakit, mari kita membantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, pada semuanya mengelak. Jadi ini yang mau diingatkan, sia-sialah segala iman kita itu kalau kita tidak wujudkan, tidak implementasikan di dalam perbuatan-perbuatan baik. Makanya saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, jangan katakan ketika kita sudah mengimani Yesus Kristus menjadi juru selamat dalam hidupmu, tetapi ketika engkau sudah mendapatkan keselamatan itu, kita masih belum terdorong untuk melakukan yang baik. Maaf, saya mau katakan kepada kita, itu keselamatan yang bukan keselamatan yang dikehendaki Tuhan. Tandanya orang-orang yang sudah diselamatkan Kristus, dia menjadi ramah, dia menjadi pemurah, dia menjadi pembawa damai, membawa sukacita, mau membantu orang, mau meringankan beban orang, mau menjadi penghiburan bagi orang lain. Itulah tandanya. Jangan menggampangkan. Ada katanya pendeta yang saya sudah bertobat. Dia bilang, dulunya saya juga seperti banyak pendeta yang mengatakan bahwa perbuatan baik itu sangat-sangat dibutuhkan. Saya katakan kepada kita, tandanya kita sudah menerima Yesus Kristus dan sudah diselamatkan, pasti kita akan melakukan hal-hal yang baik. Jangan pikir ketika kita percaya kepada Yesus, hanya mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamatku, maka kita sudah diselamatkan. Saya kurang yakin dengan itu.
Karena apa? Karena tanda kita sudah diselamatkan. Bayangkan, Yesus sudah mengangkat kita daripada kematian kita. Sudah mengangkat kita, menggantikan kita dari hukuman dosa. Artinya keselamatan itu sudah kita peroleh. Tuhan sudah membantu. Tuhan sudah melepaskan kita. Kita katakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi kita sendiri tidak terbuka hatinya untuk melihat kepada orang-orang lain. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah mendapatkan pembebasan dari Tuhan, maka dia tidak akan pernah tenang di rumah. Ketika dia melihat ada orang-orang lain yang kekurangan, mungkin kita tidak bisa bantu banyak. Ya, mungkin saja ketika kita memberikan semangat kepadanya. Mungkin saja kita mau berbagi makanan yang satu piring itu setengah-setengah kepada teman kita yang tidak mendapatkan makanan. Mungkin saja kita masih mau berbagi segelas minuman yang ketika orang juga kehausan dan membutuhkan minuman air bagi melepaskan kehausannya. Itu juga sudah membantu orang lain. Walaupun terus terang saya mau katakan kepada kita, ada begitu banyak orang yang mempergunakan kata-kata ini, khotbah ini, untuk menguji para pendeta. Saya mau katakan kepada kita, setiap orang hendaklah berbuat baik. Setiap orang hendaklah berbuat baik, supaya imannya betul-betul benar, dan ibadahnya juga adalah ibadah yang murni dan benar di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan tadi, ibadah yang murni. Jadi ibadah kita belum murni kalau kita tidak melakukan ini. Dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Mengunjungi anak yatim piatu. Saudara-saudara, di gereja kita juga harus melaksanakan diakonia sosial bagi jemaat kita yang miskin, bagi jemaat kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Tapi jujur, ada begitu banyak ketika program-program dilakukan, ada orang yang munafik, ya kan? Wah, ada dua hal. Yang pertama, wah kita harus bikin untuk diakoni sosial, padahal hatinya sendiri tidak pernah mau terbuka, ya, membayarkan memberikan sebagian berkat-berkatnya saja pun dia tidak mau. Tapi kalau bahasanya, mari kita harus memberikan keluangan bagi orang-orang yang miskin. Maaf, saya bukan untuk menghakimi, tapi kita jangan menjadi orang yang munafik. Tandanya kita mau ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial gereja, maka kita juga harus membuka hati kita dan juga membuka dompet kita bagi orang-orang yang miskin. Itu baru benar. Saudara-saudara, dikatakan mengunjungi orang-orang yatim piatu, anak-anak yatim piatu, dan para janda-janda yang membutuhkan bantuan kita. Artinya bagi orang-orang yang tidak mampu, kita harus hadir di sana. Dan itulah tanda kita berkebaktian, beribadah. Itulah ibadah yang sesungguhnya, memperhatikan hak-hak orang yang miskin. Saya mau katakan kepada kita, ibadah kita yang kita lakukan setiap minggu, bahkan ibadah yang kita lakukan setiap hari, baik di rumah dan di gereja, itu akan menjadi sia-sia. Itu tidak akan bermanfaat kalau kita sendiri tidak membuka hati kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Ingatlah, Tuhan menciptakan engkau, menciptakan saya. Itu ada supaya karena kita ada banyak orang yang bisa mendapatkan sukacita, mendapatkan kepuasan, baik karena kelaparan maupun karena rasa hausnya.
dia dipuaskan karena kita. Tuhan mengutus kita. Tuhan menempatkan kita. Makanya pikirkanlah itu. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita berguna, bermanfaat bagi orang. Sebaik-baiknya orang, dia harus bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Itu baru ibadah yang sesungguhnya. Hentikanlah gaya-gaya beribadah kelihatan kudus di hadapan Tuhan, karena Tuhan tahu hati kita. Itu yang dikatakan ketika Tuhan menyuruh Samuel untuk mengangkat anak Isai Daud yang menjadi raja. Ketika Samuel melihat Abinadab, wah luar biasa, gagah sekali. Dia mau minyaki dia. Tapi Tuhan katakan, bukan itu. Engkau melihat, Tuhan melihat hati manusia dari hatinya. Tetapi manusia melihat dari fisiknya, dari apa yang terlihat di luar. Saudara-saudara, hati kita Tuhan tahu. Jadi kita boleh membohongi orang lain, tapi tidak untuk Tuhan. Makanya pergunakan apa yang ada. Jadilah orang-orang yang ramah. Jadilah orang-orang yang bermurah hati. Jangan katakan bahwa aku tidak memiliki apa-apa. Ingatlah, dua janda yang luar biasa yang menjadi contoh di dalam Alkitab kita. Yaitu janda ketika di rumah ibadat itu yang mempersembahkan persembahan cuma 2 keping perak yang dia miliki. Itu pun terlalu sedikit, tetapi dia letakkan sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, janda di Sarfat itu dia hanya punya tepung roti dan minyak diguri-guri hanya sedikit saja. Tapi dia mau memberikan terlebih dulu roti itu yang dia buat dari tepung roti itu kepada hambanya, kepada Elia. Baru dia mendapatkan sesuatu. Jadilah orang-orang yang baik dan bermurah hati di hadapan Tuhan. Sebab kita akan diberikan kemurahan. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku iman. Bukan saja hanya pintar dan mau beribadah, tapi kami tidak mau mengimplementasikan kasih kami kepada orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Lakukan yang terbaik. Implementasikan apa yang kau imani. Dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu untuk besok.